Pemirsa, bagaimana suasana di Stasiun Senen hari ini pasca adanya pernyataan bahwa mudik diperbolehkan? Sudah bersama kita reporter Adi Wiranata dan juru kamera Tirta Wijaya yang berada di Stasiun Senen. Selamat siang, Adi. Selamat siang, Tasya. Ya, Adi, bagaimana situasi dan kondisi Stasiun Senen terkait hari kedua ya ini diberlakukannya surat edaran pengecualian perjalanan? Baik, untuk situasi di Pasar Senen sendiri terlihat sepi untuk hari ini, tidak seperti biasanya yang ramai ketika larangan mudik dan PSBB sebelum diberlakukan. Terlihat sepi untuk para pengantri juga, akan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan penukaran atau pembatalan tiket. Dan perlu kami sampaikan terkait dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan nomor 4 tahun 2020 yang mulai diberlakukan mulai dari tanggal 7 hingga 31 Mei 2020 yang mengacu kepada peraturan Kementerian Perhubungan yaitu nomor 18 tahun 2020 dan juga peraturan Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang adanya kriteria pembatasan perjalanan orang dalam percepatan penanganan COVID-19 dan juga yang harus sesuai dengan kriteria surat edaran gugus tersebut, di mana masyarakat diperbolehkan untuk berpergian menggunakan transportasi umum, akan tetapi harus memperhatikan dengan protokol keamanan yang ada yang sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Ada 3 kriteria yang diperbolehkan dalam surat edaran tersebut, akan tetapi yang pertama yaitu orang yang bekerja atau di lembaga pemerintahan atau swasta, akan tetapi yang harus berkaitan dengan pelayanan pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan-pelayanan fungsi penting lainnya. Dan yang kedua adalah pelayanan pasien yang terkait dengan darurat keamanan atau mungkin yang maksud saya seperti darurat yang terkait dengan kesehatan juga, seperti orang yang sakit dan membutuhkan darurat perjalanan, seperti itu, seperti keluarga inti dan juga seperti orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah pengecualian untuk repatriasi seperti pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang bekerja atau berkuliah di luar negeri yang harus untuk pulang. Dan selain itu ada orang-orang tertentu yang memang diharuskan untuk pulang berdasarkan dari keputusan atau rujukan dari pemerintah sampai di daerahnya dengan ketentuan tertentu. Akan tetapi ada beberapa persyaratan terkait dengan surat edaran tersebut. Yang pertama adalah harus memiliki kartu identitas atau KTP warga negara Indonesia. Selain itu harus terbebas dari COVID-19, di mana harus menunjukkan adanya surat bebas rapid test seperti itu atau PCR yang ada. Dan selain itu ada surat tugas dan juga ada surat dokumen penting lainnya. Dan perlu diketahui bahwa saya sudah mengkonfirmasi untuk perjalanan di Pasar Senen tersendiri, saya sudah mengkonfirmasi dengan kepala stasiun yaitu Dananjaya bahwa untuk sampai hari ini tidak ada perjalanan kereta dari stasiun Senen menuju daerah lain yang dioperasikan. Itu untuk di stasiun Pasar Senen. Akan tetapi saya sudah mengkonfirmasi juga dengan Eva Hairunisa yaitu Humas KJC Dop 1 DKI Jakarta, di mana untuk perjalanan kereta api juga untuk sampai hari kemarin juga belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan operasian tersebut. Akan tapi saya juga mendapatkan informasi juga terkait hal tersebut bahwa besok hari Minggu yaitu 10 Mei 2020 akan adanya pengoperasian dari stasiun Gambir melalui perjalanan yaitu jalur utara dan jalur selatan, di mana yaitu dari Jakarta menuju Bandung dan Jakarta menuju Surabaya. Tasya. Sejauh ini sudah adakah antisipasi dari pihak stasiun untuk melakukan pemeriksaan atau menyiagakan aparat di sana untuk memeriksa atau memantau orang-orangnya? Karena bagaimana cara membedakannya antara yang dikecualikan sama yang tidak boleh begitu ya, Adi ya? Baik, berdasarkan saya tadi sempat berbincang dengan kepala stasiun Pasar Senen sendiri, di mana untuk pengecualian tersebut sebenarnya itu lebih kepada himbauan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini bukan untuk masyarakat umum, tetapi untuk kepentingan pemerintah. Kepentingan di sini adalah disebutkan bahwa ini adalah seperti kepentingan-kepentingan khusus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Jadi tidak semua masyarakat bisa mendapatkan hal tersebut, dikarenakan ini itu lebih kepada ketentuan atau kepentingan yang sangat penting dan mendesak. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pasien yang memang membutuhkan darurat kendaraan seperti itu, atau mungkin seperti juga ada lembaga dari pemerintah yang memang diharuskan
untuk melakukan perjalanan, dan seperti adanya yang saya sampaikan tadi, ada warga negara Indonesia ataupun ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi hal tersebut juga harus perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ini adalah bukan sifatnya untuk umum, akan tetapi ini lebih kepada kepentingan tertentu yang mendesak, dan itu lebih kepada hal-hal yang memang dirasa memang sangat membutuhkan dalam hal pengoperasian dengan menggunakan transportasi umum seperti itu, Tasya. Oke, baik. Baik, Adi Wiranata, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Adi Wiranata dan Tirta Wijaya melaporkan dari Stasiun Senen, Jakarta.